Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, hari ini kita dapat melangsungkan perkuliahan kita yang perdana untuk ilmu tauhid. Kalau di semester 2 kemarin, mata kuliah yang bersama saya ada ilmu akidah, ada ilmu kalam. Maka di semester ini kita akan belajar bersama, sharing bersama, diskusi bersama tentang ilmu tauhid. Sekarang bagaimana berlangsungnya perkuliahan kita selama 1 semester ke depan? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada semester ini perkuliahan akan kita langsungkan 100% daring, ya, 100% secara virtual. Nah, kemudian meskipun daring, tetapi tetap harus memenuhi 14 kali pertemuan. Ya, nanti medianya kita akan usahakan untuk beragam atau menggunakan media yang beragam, aplikasi yang variatif begitu ya. Kalau hari ini kita langsungkan perkuliahan dengan melalui video yang saya unggah di YouTube channel, mungkin pertemuan berikutnya kita bisa menggunakan media-media lainnya seperti Zoom, Google Meet, atau menggunakan media atau aplikasi yang disediakan, difasilitasi oleh kampus. Kemudian SKS untuk mata kuliah ilmu tauhid ada 2 SKS ya. Sedangkan tata tertib untuk berlangsungnya perkuliahan kita, tata tertibnya nanti menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan platform yang kita gunakan. Nah, misalnya untuk presensi nanti kita menyesuaikan. Kalau kita menggunakan YouTube channel, maka presensi nanti akan saya rekap dari komen yang Anda tulis di kolom komen atau kolom chat. Misalnya, silahkan tulis kehadiran Anda itu dengan menulis nama lengkap _NIM-nya, misalnya di kolom chatnya. Itu setidaknya untuk mengetahui ya, untuk saya mengetahui bahwasanya Anda sudah melihat atau sudah mendengarkan video yang saya unggah begitu. Kemudian untuk presensi maksimal, batas maksimum ya untuk tidak hadir, tidak mengikuti perkuliahan itu adalah 2 kali. Saya batasi sebanyak 2 kali ketidakhadiran. Tetapi ini adalah bukan keharusan. Jadi ini bukan keharusan ya. Ini Anda memiliki batas maksimum untuk tidak hadir ya. Kemudian bagaimana dengan evaluasi dan penilaian yang akan kita lakukan selama perkuliahan kita di semester ini? Maka pertama akan saya lihat dari disiplin dan kehadirannya. Apakah Anda selalu mengikuti perkuliahan atau tidak? Kalaupun mengikuti, misalnya Anda mengikuti di 5 menit terakhir gitu, atau di 1 menit terakhir, di detik-detik terakhir gitu, atau seperti apa. Nah, kemudian respon dan keaktifan karena media yang kita gunakan beragam, jadi nanti bisa kita berdiskusi bersama ya, dan itu adalah salah satu bentuk upaya untuk Anda juga bisa ikut serta dalam berbagi keilmuan gitu, atau nanti bisa kita lanjutkan di WAG. Kemudian melalui asesmen atau penugasan nanti juga kita buat bervariasi, dan terakhir melalui ujian baik UTS maupun UAS. Berikutnya, apa saja yang akan kita pelajari, kita bahas, kita diskusikan selama 1 semester ini untuk mata kuliah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid jelas cakupannya jelas berbeda dengan ilmu kalam, jelas berbeda dengan ilmu akidah. Di dalam ilmu tauhid ini kita akan membahas seputar ini ya. Jadi mulai dari pengertiannya, kemudian ruang lingkupnya, karakteristiknya. Karena sebagaimana kita ketahui, tauhid adalah konsep akidah
yang dimiliki oleh Islam atau yang kita miliki. Jadi apa sih yang membedakan konsep akidah ini, konsep akidah tauhid ini dengan konsep akidah lainnya misalnya. Kemudian sumber ajarannya, manhajnya seperti apa. Terus seputar ilahiyah, seputar ketuhanan yang akan kita bahas itu adalah tentang wujud Tuhan, eksistensi Tuhan. Tuhan itu bagaimana kita menjelaskan Tuhan itu ada, Tuhan itu wujud. Wujudnya seperti apa? Bagaimana kita dapat menjelaskan ini? Nah, kita bahas di sini. Pengertian sebutan Allah. Tuhan kita itu bernama Allah. Kita sebut dengan Allah. What does it mean? Apa yang dimaksud dengan Allah? Oh, Allah itu Esa. Oh, Tuhan itu satu dan satu-satunya. Bagaimana kita dapat menjelaskan bahwasanya Tuhan itu hanya satu? Nah, artinya di sini target kita bukan hanya sekedar faham atau mengerti dari apa yang kita bahas bersama, tetapi juga dapat menjelaskan kembali dari apa yang kita pahami gitu. Berikutnya tentang nubuah dan ruhiyat, ada malaikat, nabi dan rasul, kitab-kitab Allah, manusia, setan, jin, iblis, ini masuk dalam pembahasan seputar ini. Mungkin di semester lalu kita sudah sedikit banyak sudah mulai membahas tentang hal-hal ini gitu ya. Tapi di materi ilmu tauhid kita akan membahasnya lebih luas dan lebih dalam lagi. Berikutnya ada pembahasan seputar sam'iyat, tentang hari akhir, tentang surga, neraka gitu ya. Kita bahas di sini. Dan hal-hal yang merusak keimanan, hal-hal yang merusak tauhid, hal-hal yang menyimpang ya, yang bisa mengalihkan ketauhidan kita dari Allah. Itu apa saja, seperti ada syirik, kufur, nifaq, dan kita bahas di sini. Nah, ini adalah materi-materi yang kita upayakan untuk bisa kita selesaikan di pertengahan pertama semester ini di mata kuliah ilmu tauhid. Berikutnya di pertengahan akhir semester ini nanti materi-materinya seputar bagaimana kita menerapkan nilai-nilai tauhid ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari konsep tentang bahwasanya tauhid itu bersifat universal loh gitu. Tauhid itu tidak sempit gitu. Tauhid itu universal, tauhid itu luas gitu. Jadi ini ada universalitas tauhid. Kemudian internalisasi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Tauhid bukan hanya dipandang sebagai sebuah keyakinan yang ada di dalam jiwa kita gitu, tetapi membumikan tauhid, nilai-nilainya ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa, gambarannya bagaimana. Nah, seperti misalnya tauhid dan syariah, tauhid dan akhlak, tauhid dan tasawuf, tauhid dan pendidikan gitu, termasuk tauhid dan epistemologi Islam. Nah, yang di dalamnya nanti kita juga bahas Islam dan sains, Islam dan ilmu dan Islam gitu ya. Nah, ini. Kemudian ada tauhid dan paradigma Islam, tauhid dan multikulturalisme gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer gitu. Nah, ini dibahas di dalam ilmu tauhid atau materi ilmu tauhid di pertengahan akhir semester ini. Ya. Ini beberapa additional reading atau beberapa bacaan yang bisa menambah khazanah keilmuan kita dalam bidang tauhid atau dalam keilmuan tauhid ya, atau bisa mengambil dari sumber lainnya. Kemudian saya akan mengawali perkuliahan kita dengan menelaah bersama, dengan kembali memahami apa yang disebut dengan tauhid. Karena istilah-istilah yang serupa dengan tauhid itu ada banyak. Kita mungkin sudah membahasnya. Ada ilmu kalam, ada ilmu akidah, ada teologi, ada fikih akbar, ada usuluddin gitu ya. Ini adalah istilah-istilah yang serupa dengan tauhid. Nah, sekarang kita punya mata kuliah ilmu tauhid. Nah, tauhid sendiri itu apa gitu. Maka kita harus bisa, bukan hanya sekedar paham, kita harus bisa
menjelaskan apa yang dimaksud dengan tauhid baik secara etimologi maupun secara terminologi. So what is tauhid? Tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan itu dari kata wahid. Wahid itu artinya satu. Kalau kita tahu wahid itu artinya satu, maka wahada yuwahidu artinya menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Ya, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Dalam konteks keagamaan, dalam konteks ini berarti menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan. Menjadikan Allah itu hanya satu gitu ya. Hanya satu dan satu-satunya. That's it. Oke. Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran surat An-Nahl 36 ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat untuk menyerukan apa? Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini satu paket. Kalimat ini itu adalah kalimat yang saling melengkapi. Maksudnya saling melengkapi apa? Allah menyeru melalui para rasulnya yang diutus untuk beribadah kepada Allah. Tapi kan tidak cukup hanya beribadah kepada Allah gitu. Apa konsekuensi dari perintah dan seruan ini tuh apa? Juga menjauhi tagut. Juga menjauhi tagut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tagut? Apakah tagut itu hanya berupa berhala? Tidak. Tagut bukan hanya berupa berhala, tetapi segala hal yang kita agungkan melebihi keagungan kita kepada Allah. Segala hal yang kita patuhi, yang kita takuti, yang kita taati, yang kita sembah gitu ya. Selain Allah. Pertanyaannya kemudian mungkin yang muncul di benak kita gitu. Nah, kalau kita takut sama singa, kita takut sama ular, ini bentuk dari mengagungkan tagut atau tidak? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi begitu. Kemudian, dalam mentauhidkan Tuhan, mengesahkan Tuhan, ini maksudnya itu gimana? Kan Tuhan ya memang satu gitu. Apa yang dimaksud dengan menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan gitu? Maka yang pertama adalah menjadikan Allah itu satu-satunya dalam zatnya. Bahwasanya Allah itu zatnya cuma satu, tidak dua, tidak tiga, tidak lebih gitu. Zatnya itu hanya satu. Jadi mengesahkan dalam zatnya itu poin nomor satu. Kemudian dalam sifat-sifatnya, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang gitu. Manusia mungkin memiliki sifat sayang, sifat pemurah, sifat baik gitu. Tetapi kemahaan dari sifat-sifat ini itu dimiliki oleh Allah, dan artinya itu esa dalam sifat-sifatnya yang azali. Kemudian juga esa dalam perbuatan-perbuatannya. Segala hal yang terjadi, segala hal yang berlaku, yang berkuasa itu atas kuasa Allah. Ini penjelasan dari maksud mentauhidkan Allah itu dari sisi apanya gitu ya. Kemudian kedudukan tauhid sendiri gitu. Kedudukan tauhid sendiri ini saya garis bawahi ya, kalimat Rasulullah yang terakhir, menyembahnya dan hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ini selaras dengan ayat yang pertama tadi, dari ayat Al-Quran tadi. Hadis Rasulullah ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memiliki hak untuk disembah. Ya, dan Allah juga memiliki hak untuk tidak disekutukan. Ini satu paket juga gitu, bukan hanya memiliki hak untuk disembah, tetapi juga konsekuensi dari menyembahnya itu juga artinya tidak menyekutukannya. Oke. Berikutnya ini kedudukan tauhid. Silahkan dicatat ayat-ayat yang ada dalam slide ini. Oke, nanti bisa dibaca ulang. Kemudian penugasan untuk pertemuan kita yang pertama adalah satu, telaah ayat yang mana? Ayat yang tadi dalam slide sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah silakan Anda tulis apa saja yang Anda ingin ketahui dalam ilmu tauhid dalam WhatsApp group yang kita miliki bersama. Saya kira itu untuk pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat. Kembali lagi bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Insyaallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.